Oke, baiklah. Ini ada data mahasiswa KKN UTM. Saya lupa ini tahun berapa data ini. Data ini ada 1.001 mahasiswa UTM yang sedang memprogram KKN pada satu semester. Nah, data ini diperoleh dari data Siakak pada masa itu. Nah, jadi karena KKN dilaksanakan di tempat masing-masing, maka kita akan mengetahui, maka kita akan membuat resume ya dari data ini. Berapa sih sebenarnya mahasiswa KKN, mahasiswa yang sedang memprogram KKN dan akan melaksanakan KKN di Gresik misalkan, dari berbagai macam prodi. Nah, kalau kita hitung secara manual, tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja, bisa saja kita secara manual kita lakukan filter begini ya. Nah, kita bisa saja, misalkan kita klik yang di Gresik itu ada berapa sih sebenarnya, atau dari sini kita bisa sort ya, A to Z, di Bangkalan semuanya kita kelompokkan Bangkalan berapa, lalu kita hitung. Kalau kita hitung satu persatu begini, kita akan membutuhkan waktu yang lama. Kita pilih satu-satu, ilkom berapa, psikologi berapa, BS berapa, dan seterusnya ya. Ini akan membutuhkan waktu. Nah, untuk mempercepat proses perhitungan, untuk mempercepat proses, kalau misalkan saya nanya, berapa sih mahasiswa TIP gitu, atau agribis yang melaksanakan KKN di Bangkalan. Kalau kita plotati satu persatu akan butuh waktu yang lama. Berapa sih mahasiswa manajemen yang melakukan KKN di Gresik? Nah, bisa saja dengan filter begini, misalkan kalau kita pilih seperti ini, misalkan saya hanya kepengen tahu yang di Gresik saja misalkan. Bisa saja ini yang tampil di sini hanya di Gresik. Kita akan bisa mengetahui, misalkan kita short ya, itu agribisnya ada berapa, kita hitung satu, berapa ini ada. Kalau kita blok di sini, misalkan di bawah ini akan kelihatan berapa, nah ini count-nya ini, jumlahnya agribis itu yang kita blok ini ada 4. Lalu yang agrotek misalkan, kita blok, oh ada 5. Kalau kita lakukan itu satu persatu pun bisa, tapi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mempermudah itu, untuk mempermudah perhitungan, ya, maka kita gunakan fasilitas, kita hilangkan dulu ini shotnya ya, filternya. Maka kita bisa menggunakan perintah pivot table. Di insert itu di sebelah kiri ada pivot table ya. Ketika kita klik pivot table, maka otomatis Excel akan saya ulangi. Ketika kita klik pivot table, maka secara otomatis Excel akan melakukan blok data yang ada di sheet worksheet ini. Nah, lalu kita biasanya kita secara default ya, itu otomatis tadi table range-nya. Lalu kita pilih new worksheet di sini. Kalau sudah ada ini ya mungkin biarkan. Tapi kalau tidak ada kita pilih new worksheet ini. Lalu kita klik OK. Nah, sehingga diarahkan kepada sheet baru pivot table itu. Nah, kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tadi kita akan memilah kelompok berdasarkan wilayah ya. Lalu kemudian program studi. Misalnya di kelompok ini kita taruh di kolom ya. Lalu program studi kita akan mulai. Nah, dengan demikian data sejumlah 1.001 mahasiswa tadi akan bisa kita ketahui secara otomatis di situ dengan cepat. Misalkan dari sini, dari data ini kita akan tahu
Mahasiswa agribis, oh ada di Bangkalan 1, di Bojonegoro ada 5, Gresik ada 4. Yang kosong-kosong berarti nggak ada mahasiswa agribis di wilayah itu. Yang di Jepara nggak ada mahasiswa agribis. Di wilayah Blitar nggak ada mahasiswa agribis karena datanya kosong di sini ya. Nah, yang ada angkanya ini menunjukkan mahasiswa yang ada program studinya di suatu wilayah. Nah, sehingga ketika kita misalkan Pak Yaya nanya berapa jumlah mahasiswa ilmu hukum yang KKN di Jombang, misalkan. Kita lihat ilmu hukum di Jombang. Oh, nggak ada. Nggak ada yang ilmu hukum. Yang ada itu di Gresik sama di Madiun, ada 1 orang, misalkan begitu. Nah, ini mempercepat tampilan laporan dari sejumlah data. Ya, kalau datanya sedikit mungkin tidak perlu pivot table, tapi kalau datanya sangat banyak seperti yang saya tampilkan di sini, maka kalau Anda hitung satu persatu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi dengan pivot table hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Bahkan kalau Anda sudah paham, maka akan membutuhkan berapa detik, ada 1 menit. Nah, dari data ini misalnya, saya akan pilih agribis itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kita klik aja yang di sini di table fit-nya ini gender. Ketika kita klik, maka otomatis di sini akan memilah dari data tadi yang ada. Di Bangkalan itu ada 1 mahasiswa agribis. Oh, ternyata dia jenis kelaminnya adalah perempuan. Kalau di Bojonegoro misalkan ada 5 mahasiswa, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Di mana lagi? Di misalkan mahasiswa akuntansi ini. Di Blitar itu ada 4 orang mahasiswa akuntansi dengan jenis kelamin 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ini akan mempermudah pengelompokan data untuk laporan. Silakan ini dipraktekkan untuk pivot table. Oke, silakan dipraktekkan. Nanti datanya akan saya share. Anda tidak perlu input satu persatu, dan di data awal ini mungkin kita rename lah ya, kita rename menjadi data mahasiswa KKN. Lalu di sheet yang tadi laporan tadi mungkin kita rename menjadi pivot table-nya. Pivot. Oke. Terima kasih. Selamat mencoba.